Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rifki, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak Desti. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya nggih karena pada periode kemarin sudah pernah bertemu dan sudah kenal dengan saya, jadi saya tidak perlu berkenalan lagi nggih. Semoga Bapak Ibu tidak bosan dengan wajah saya karena pada 7 pertemuan ke depan saya yang akan menemani Pak Rifki pada mata kuliah Critical Thinking. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan malam hari ini. Semoga semangat Bapak Ibu tetap terjaga atau malah bertambah pada pertemuan-pertemuan ke depan. Baik, sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri, langsung saya serahkan kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Baik, tes dengar suara saya ya, Mbak? Teman-teman Dengar semua Pak. ya. Oke. Oke, apa ini? Kita mulai dari mana ya? Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan ketemu selama 7 pertemuan ya, Mbak? 7 pertemuan ke depan dengan mata kuliah Critical Thinking. Dua mata kuliah yang kalau teman-teman dengar itu berarti bicara tentang sejauh yang saya pahami ya, kita bicara sebuah bagaimana berpikir untuk kritis, berpikir kritis, gimana kita lebih lebih mampu tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu, tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa disertai beberapa hal sebelumnya, pertama mungkin cross check, analisis dan seterusnya ya. Tapi itu kita nggak usah buru-buru bicara terlalu dalam terkait critical thinking. Jadi kita ada beberapa agenda malam ini. Tentu yang pertama kita ngobrol dulu ya. Ini berarti periode kedua ya. Jadi periode kedua dari semester ini, sorry, ini teman-teman semester berapa ya sekarang berarti? Semester ini berarti semester 2 kalau nggak salah, genap berarti ya. Oke. Perkenalan dulu lah. Nanti saya, sambil saya memperkenalkan diri, saya minta tolong teman-teman, tolong selain tulis nama, saya apresiasi terima kasih sudah tulis nama, lalu ditambahi prodinya, terus tambahi perasaannya gimana malam ini. Ya, satu kata aja, sedih, budrek, capek, gitu ya. Tes, dengar suara ya? Oke, mohon maaf, malam ini kelihatannya akan agak kurang jelas suaranya karena saya baru menyadari bahwa saya butuh mikrofon khusus. Karena saya pakai laptop sih, saya harus mendingkluk ini berarti. Bentar ya Mbak. Bisa waktu 1 sampai 3 menit. Bentar, cari no ganjel bentar ya. Sambil kita menunggu Pak Rifki, untuk Bapak Ibu yang di belakang namanya belum ada prodinya, bisa diganti dulu. Bisa prodi dan NIM atau prodi aja. Sesuai request dari Pak Rifki tadi nggih. Tes, Mbak Des, gimana? Sudah Pak, Ya, ada. sudah. Nggih, aman Oke. kelihatannya. Jadi, teman-teman, saya minta tolong karena kita kelasnya adalah kelas online. Mari kita asumsikan malam ini bahwa kita sama-sama mengusahakan diri dengan perannya masing-masing ya untuk menjalankan kelas ini dengan baik. Jadi, pertama, saya asumsikan bahwa teman-teman pay fokus attention to saya ya. Jadi kalau saya meminta apa, tolong dipenuhi. Kalau saya pun menjelaskan apa, ya mau didengar. Nanti kalau ada tugas, tolong dikerjakan ya. Jadi yang pertama itu. Permintaan pertama saya adalah teman-teman tolong dong tulis nama, prodi dan apa ya, satu kata yang mewakili kalian malam ini. Terima kasih untuk Supriyanto dari DKV yang sudah nulis. Contohnya kayak itu, ya. Jadi nama, prodi, terus perasaan, gitu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya minta tolong, halo,
Dengar suara saya ini? Oke, perkenalan dulu ya. Saya Rifki Hanif, saya tentu memang salah satu seperti yang dijelaskan oleh saya manggilnya Mbak Dewi, Mbak Desti ya. Mbak Desti sebagai salah satu dosen pengajar di Asia. Eh, saya sudah join di Asia sejak tahun 2010, 14-16 tahun yang lalu berarti ya. Oktober 2010, jadi sekitar 15 tahun yang lalu. Eh, jabatan terakhir saya adalah Sekprodi Pasca Sarjana. Saat ini saya adalah sebagai Sekprodi Pasca Sarjana Magister Manajemen. Sebelumnya saya adalah Kaprodi S1 Manajemen. Jadi kalau teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman yang dari manajemen terutama mengambil kelas online, hybrid istilahnya sekarang ya, saya salah satu yang ikut membidani kelas ini. Gitu. Jadi sedikit banyak saya pun tahu lah historinya kelas ini seperti apa, startnya gimana, terus peluangnya itu apa. Saya termasuk yang membidani. Ya. Saya adalah dosen yang mengajar untuk mata kuliah selama ini ya pemasaran, bisnis, terus riset pemasaran, dan saat ini saya disuruh mengajar critical thinking. Critical thinking adalah salah satu mata kuliah yang sifatnya salah satu mata kuliah yang sifatnya kampus, di level kampus ya, bukan di level prodi, fakultas apalagi enggak. Jadi semua mahasiswa yang ada di kampus Asia, apapun prodinya, akan kena yang namanya mata kuliah critical thinking ya. Jadi itu. Oke, sambil saya ngobrol, saya mau mulai screen sharing aja dulu ya, biar enggak kaget-kaget nanti. Oke. Mata kuliah kita sekarang ya. Saya asli Malang, saya besar di Malang, lahir di Malang. Eh, kita nggak perlu bicara latar belakang pendidikan mulai dari TK ya kesuwen. Saya SMP itu mondok di Solo 3 tahun selevel sanawiyah, terus SMA itu kembali ke Malang di Negeri 4 Malang, Tugu ya, Tugu. Saingannya 1 sama 3, lalu setelah itu kuliah di Negeri Malang mengambil program manajemen S1, lalu S2-nya di Brawijaya, terus S3-nya di Universitas Merdeka Malang dengan konsentrasi yang sama, bicara pemasaran ya. Tuh. Rumah saya juga di Malang. Pokoknya saya tuh ngelutet naik Malang semua pokoknya. Rumah saya di Malang, di daerah Sulfat. Semoga kalau teman-teman mau main ke Sulfat, tahu ya Taman Sulfat itu Rek. Kalau teman-teman yang dari Malang pasti tahu lah ya. Ada sebuah perumahan yang cukup keren, Taman Sulfat. Kalau kalian masuk sana itu gapuranya keren, bang gede-gede, terus ada rumah bertingkat, pagar Wombo, garis sini Wombo, wapi kabeh sini mau pilih. Lah belakangnya, saya bukan di Taman Sulfatnya, tapi di belakang Taman Sulfat itu ada perumahan sederhana namanya Sri Kandi, ya di situ rumah saya. Ya, monggo kalau mau main silakan kabari ya. Kalau mau main kabari, nanti aku tak ngalih. Oke, saya kira itu ya, Rek, untuk informasi tentang saya. Jadi itu background saya. Sudah cukup 15 tahun kerja di sini, ngajar di sini. Awalnya S1 lalu S2. Ya. Nah, untuk biar bisa lebih hangat ngobrolnya, saya akan sampel, yo. Jadi lek sing tak tunjuk iku Rek, tolong di reply saya ya. Jadi saya asumsikan teman-teman itu semua adalah pay attention ke saya. Oke, random aja nih. Zahra Kalsum Hairunisa, dengar suara saya nggak? Zahra, Iya, Pak. dengar ya. Dari mana Zahra? Saya perlu ngobrol sama kamu sebentar yuk di forum ini. Dari mana? Kenapa? Dari mana? Dari Blitar. Oh, Blitar. Blitar mana? Perbatasan Malang Blitar. Ngelego.
Eh, hampir Malang, Hampir Malang. tapi ikut Blitar. Ya apa itu logikanya? Hampir Malang, tapi ikut Blitar. Silorejo Blitar. mungkin Pak. Iya, Sidoarjo. Seluruh juta, oh iya. Tapi kita nggak bicara danau ya. Iya. Oke. Zara kenapa kok, apa sih bang? Kok tiba-tiba berbayar ya? Iya panggilannya Zara loh. Ya Zara. Kenapa kok Iya, ngambil kelas online Zara? Why? karena itu apa sambil kerja, Pak. Oke, menarik. Kerja di mana Zara? Kerja di SMK Berantas Karangkates. Kerja di SMK. Iya, Oh, guru kan? staff. Oh, oke, staf apa? Jadi laboran tata busana. Laporan tata busana. Iya. Oke, kenapa kok ngambil minik? Oh, apa nih? Oh, di kafe ya, yang bener. Sorry banget ya. Saya harus membiasakan diri di kelas ini untuk bawa kelas ini campuran kayak. Saya kira manajemen aja. Oke, makasih Zara. Saya tanya yang lain. Nah, saya butuh respon kayak gini ya, Rek. Saya nggak mau saya berbicara dengan apa kamera. Jadi kalau yang saya ajak ngobrol ya tolong balaslah. Aninda Nurul Rohmah, akuntansi. Iya, Pak. Panggilannya siapa? Aninda, Aninda dari mana? dari Tulung Agung. Belum Agung ya. Kenal Zahra? Gimana, Pak? Kenal Zahra enggak ya? Kenal. Oh ya? Kok bisa? Kemarin pas waktu matkul BIPT satu kelompok. Oh, oke. Oh iya, mata kuliahnya campur lagi ya itu ya. Iya, Oke. Dari Tulungagung, ambil kelas online karena kerja atau gimana? karena kerja dan juga nemenin nenek di rumah. Kerjamu itu apa online? Kerja saya di PT Dimensi Jaringan Bersinar, Bergerak di bidang? provider WiFi. Oh, provider wifi. Oke. Oke. Di bagian apa, Anida? Di bagian customer service. Lama? Sudah lama? Gimana, Pak? Sudah lama? Baru bulan kemarin. Oh, baru bulan kemarin. Sebelumnya udah bekerja juga ya? Sebelumnya ngelanjutin usahanya orang tua, punya toko. Oh, oke. Sip. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, lanjut. Akuntansi sudah, TKP sudah. Jadi, eh, kita ambil dari mana nih? Dari manajemen. Melisa sama Rajun. Selamat malam, Pak Rifki. Malam, Melisa. Panggilannya siapa ini? Melisa, betul, Pak. Melisa ya. Betul. Dari mana, Mel? Saya asli orang Malang, Pak. Ah, orang Malang. Kita rumahnya dekat loh, Pak. Masa sih, Mel? Tahu Jajar. Oh iya. Iya, Iya, Sojajar ya. iya. Dekat banget ya. Dan Tapi kenapa harus ketemu secara online, Mel? karena saya sering di luar kota, Pak. Oh, gitu. Iya, Kerja ya? betul kerja. Di mana? Saya kreatif director salah satu brand kecantikan. Brandnya ada di Jakarta, Surabaya. Jadi kadang Jakarta, kadang Surabaya. Oh, mobile ya. Sudah lama ini? Sudah lumayan lama. Lumayan sudah ini jalan 4 tahun. 4 tahun ya. Kenapa ambil online? Karena kalau misalnya saya maksa buat reguler, wah, Hmm. bentrok, Pak, jadwalnya. Oke. Ini posisi di mana sekarang? Saya posisi Surabaya, Pak. Surabaya. Sangat membantu kah kelas seperti ini? Oh, sangat. Walaupun perlu effort walaupun malam harus istirahat, tapi kelas online ini berikan kesempatan lah, Pak, buat S1. Iya. Betul. Oke. Bagian apa, Sa? Oh, kreatif direktur ya. Iya, Brandnya disebutkan? kenapa, Pak? Brandnya nggak mau disebutkan. Eh, sub brandnya banyak, Pak. Salah satunya L'Oreal. Oh, L'Oreal. Tuh. Bukan kaleng-kaleng ya. Oke. Tapi kalau mau saya bertamu sambil kasih L'Oreal, Pak. Formen ya. Voice over woman.
Iya, iya. Oke. Dulu SMA atau SMK? Saya SMK dulu, Pak. Di mana, Malang ya? Kecantikan iya, di SMK 3. Mana itu? SMK 3 Jalan Surabaya, depan Bea Cukai. Oh, alah itu ya, susuplai bakso itu ya. Iya. Bola bakso, ya, ya. Oke, sip. Baik, oke. Saya kira, makasih ya, Mel. Iya, sama-sama, Pak. Oke, sampel aja ya, Rek. Jadi nggak perlu semuanya saya tanyain. Saya sukanya tanyain semuanya soalnya, tapi untuk kali ini kita ngobrolnya sampel-sampel aja. Oke, eh, saya mohon maaf nanti kalau selama kita berkuliah atau sering kalau kita ketemu berkuliah secara online, saya akan noleh-noleh ke kanan kiri ya. Itu bukan berarti nggak menghargai, cuman saya pakai dual monitor. Jadi yang satu untuk catatan, yang satu untuk lihat Zoom gitu ya. Oke, saya minus dulu. Oke. Jadi kita memang membicarakan mata kuliah critical thinking selama sekian pertemuan ke belakang ini, ada 7 pertemuan nanti ya. Tapi untuk malam ini kita hanya semacam introduction lah, silakan dikatakan seperti itu, atau ya rangkuman sekilas lah kalau kita bicarakan mata kuliah ini. Jadi tapi tetap kita mencoba meraba sedikit-sedikit. Kenapa sih kok critical thinking itu harus dipelajari gitu ya? Apa pentingnya gitu. Nah, kita ini sudah tahun 2025, Rek. Ya. Terus saya yakin kita sama-sama adalah seorang saksi hidup bagaimana COVID memengaruhi perilaku kita sebagai seorang manusia. Bahkan kelas online ini, mau nggak mau, percaya nggak percaya, itu juga bagian dari efek COVID ini. Gitu loh. Ya. Lek sumonggo, kalau seandainya tidak ada COVID, Rek, percaya saya, nggak ada yang namanya kelas online. Ya, nggak ada yang namanya kelas online. Saya mohon maaf ya, Rek, saya nggak bisa membaca chat ketika saya menjelaskan. Jadi kalau nanti memang penting untuk diutarakan, saya akan cek ketika memungkinkan. Tapi kalau nggak chatnya, saat ini saya mengejar, saya nggak mungkin bisa cek ya. Oke, kembali ke sini. COVID ketika itu 2000 berapa? 2020, 2021, sekitar itulah, pokoknya sebelum 2024, 2023 ya. Kalau teman-teman pelajari, kalau teman-teman cermati, kalian kan juga cukup, ini kan bukan teman-teman yang baru lahir lah ya. Kalian kan sudah dewasa ketika itu. Ada beberapa hal yang membuat kita kadang-kadang bener gak sih ini? Mosok mosok engkau lihat disuntik apa itu namanya? Vaksin engkau ono cipe, pernah nggak ya? Pasti sedikit banyak satu dua hal kalian pernah lah mendengar ini. Nah, kenapa sih kok kita perlu bicara critical thinking? Kita ada hubungannya dengan situasi seperti itu, right? Jadi kita memang perlu menyaring informasi, kita perlu memproses secara objektif, menilai bukti dan logika, ini menghindari asumsi dan bias. Lalu dengan harapannya kita bisa mengambil keputusan secara rasional, gitu ya. Kalau pas zamannya COVID itu kan pernah ya, Rek. Engkau yang ngombe susu beruang, itu bir brand, Rek. Susu beruang itu nanti aman wis. Engkau kena COVID ngombe bir brand atau susu beruang pasti sembuh, gitu kan ya. Apakah itu sebuah fakta atau bukan, atau sekedar asumsi dari yang bersangkutan, atau hanya cocok logi? Itu kan ketika itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa memang bisa dibuktikan, belum tentu juga. Tapi minimal kita dengan belajar berpikir kritis, kita nggak serta-merta langsung lah menerima mentah-mentah, kita saring dulu benar nggak sih, coba sih tak cek lagi. Nah, itu harapan kita, harapan mata kuliah ini diajarkan ya. Jadi kalau kita bicara berpikir kritis itu apa, sesungguhnya ada 4 hal inilah minimal ya: memproses informasi secara objektif, menilai bukti dan logika, menghindari asumsi dan bias, mengambil keputusan secara rasional bukan emosional ya. Teman-teman pasti dengar istilah objektif itu apa, subjektif itu apa. Objektif itu sesuai dengan fakta, data, tanpa pre-assumption atau prasangka. Kalau subjektif itu banyak dipengaruhi oleh manusianya, gitu ya.
Terus entah 1 atau 2 tahun yang lalu ya, teman-teman pasti kita sempat lagi rame terkait investasi bodong, kripto, sampai siapa nih suaminya posisi jenengnya aku kok lali malian. Anang sampai bikin kripto juga gitu. Dia percaya bahwa kriptonya ini akan aman dan seterusnya. Akhirnya banyak yang beli dan seterusnya. Gimana kondisinya sekarang? Kan enggak jelas akhirnya, hilang dan seterusnya gitu. Jadi itu banyak lah kondisi-kondisi yang sesungguhnya ketika kita menghadapi itu kita perlu banget critical thinking, perlu berpikir kritis, ya. Apalagi sekarang banyak hoax ya, hoax terserah habis ya. Kalau ini Rek, kalau kalian pernah dengar istilah kalau ada teman-teman yang bilang WIFI dibaca apa sih? Kalau kata orang sana sih wifi ya. Tapi ada beberapa dari kita, termasuk saya bahkan ngomongnya wifi. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Nah, ayo lapor di sini. Bisa chat saya kalau bisa tulis di chat ya. Sing bener wifi atau wifi? Oh, nggak bisa ya. WAI, WAI, FAI. Yang benar yang mana? Iya, iya Mel. Betul. Yang betul adalah wifi kalau mau bacanya loh ya. Tapi namanya orang kan punya keterbatasan lidah, ya nggak sih? Jadi kalau kita ngomong sesuatu yang nggak pas, itu nggak perlu minder. Tenang aja, lidah kita memang lidah Indonesia, bukan lidah luar negeri atau barat lah. Jadi kalau saya ngomong wifi, atau beberapa teman-teman ngomong wifi, nggak usah diketawain, dimaklumin. Tidak apa-apa, minimal saya paham maksudnya. Gitu loh. Jadi kalau ada teman ngomong wifi, oke, ini adalah maksudnya adalah jaringan nirkabel yang bla 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 dan seterusnya. Bukan bicara pasangan dari seorang suami kan. Kalau bahasa Inggrisnya kan wife ya, WIFE itu beda lagi. Gitu loh. Tapi kan kita nggak bicara itu. Ya. Jadi kalau teman-teman dengar kata-kata itu tenang aja, nggak usah dibetulin atau gimana. Kalau kita mau bicara ke sebaliknya, Rek, orang Barat itu juga sama punya keterbatasan lidah. WIDODO, bacanya kan Widodo kita ya. Dan kalau orang-orang Barat bacanya gimana? Waidodo. Kak ono Waidodo di Indonesia itu nggak ada. I want to meet a person name is Waidodo. Where I can find him. Nggak ada. Nggak takon ono wong liya lah gak ono. Oh, Widodo maksudnya apa? Ini Pak orangnya di ruangan ini dan seterusnya. Sama aja. Jadi nggak perlu heboh lah ya, dimaklumi. Komunikasi kan yang penting apa yang saya maksud dengan apa yang kalian tangkap sama, gitu loh. Ya. Intermezzo, lanjut. Sorry. Oke, ya kita banyak hoax sekarang, Rek. Jadi kita perlu hati-hati ya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian menemui situasi yang kalian percaya banget, tapi nyatanya itu salah total? Pernah nggak? Bisa tulis di chat, Rek, kalau memang kalian agak susah untuk membuka mikrofon, koneksi kurang jelas, dan seterusnya, kurang kuat ya, nggak apa-apa tulis di chat ya. Pernah kasih kalian percaya banget sesuatu hal yang kalian terima mentah-mentah, tapi nyatanya setelah dibanding itu ternyata salah. Saya pernah. 1, micin. Oh, kakek mangan micin kok loh, apa nggarai gak pinter gitu. Micin ini bahaya. Nanti kalau banyakkan micin kan bisa sakit gini dan seterusnya, gitu kan? Padahal micin kalau secara penelitian belum tentu menjelaskan, belum tentu bukan belum tentu ya, tidak berbahaya bahkan micin. Yang berbahaya itu nasi malah. Nasinya yang berbahaya. Jadi cukup aneh kalau ada orang-orang yang membeli, Mas aku tuku sego goreng,
micine aja akeh-akeh. Tapi sebenarnya sing akeh. Loh, micinya tuh nggak masalah. Nasinya yang kalau kebanyakan itu masalah. Ini yang saya terima dan saya pahami lama, ternyata itu salah. Itu contohnya begitu. Kenapa kalian seperti ini, Pak? Ya, saya butuh respon teman-teman dong. Jangan biarkan saya bicara dengan layar tidak bernyawa ini, Rek. Silakan kalau mau open open mic silakan. Izin Suara Pak. boleh. Air putih dingin Pak. Katanya Nah, apa tuh? perut buncit. Oh iya. Ya, terus gimana tuh caranya, Mel? Enggak, justru nggak apa-apa sama aja gitu. Betul. Ya, terus yang salah gimana terus? Yang salah kalau minumnya nggak ada berhentinya Pak. Terus-terus kan bikin kembung. Yes, betul, setuju. Saya ngalami benar juga nih, Mel. Jadi saya sama teman-teman dosen itu kan setiap minggu sekali di akhir minggu itu futsal dulu. Saya wis gak wis lemu kabeh soalnya. Pak, sampean lek bar bal-balan futsal ini langsung di banyu banyu adem ya. Maksudnya aku dingin loh beli di tempat futsalnya di Sitimoro. Iya, hati-hati loh Pak, lho apa? Sampean lek ngombe banyu es adem ya dingin ya dingin air es dingin sorry. Eh sampean meteng sampean seloro loh. Lho kok iso Pak? Itu logikanya kan kayak mesin sing lagi panas umum-umum terus disiram banyu adem berarti ini apa gak pecah? Bagus ya logikanya. Bagus logikanya. Tapi masalahnya satu, tubuh kita bukan mesin. Jadi tubuh kita kan masih mampu punya kemampuan untuk menyesuaikan gitu loh. Saya setuju kan Melisa? Ya, yang bahaya itu bukan air dinginnya, yang bahaya itu gulanya. Itu guys, ya. Minum air dingin itu nggak masalah, tubuh kita bisa menyesuaikan. Toh sudah banyak dijelaskan oleh dokter Tita yang marah-marah itu, ya nggak sih? Sudah banyak itu. Yang lain, Rek? Ayo, apa lagi? Susu, susu kental manis ternyata gula. Gimana tuh, Pak? Penjelasannya, Pak? Boleh kan? Ya Pak, mungkin ini ya Pak. Eh, Selama ini mungkin waktu kecil itu susu kental manis itu kan sangat apa ya, sangat bergizi ya maksudnya kayak susu beneran gitu loh Pak, kayak susu UHT. Tapi ternyata ke belakang sini eh, nggak tahu itu fakta atau mitos ya. Itu katanya gula Pak. Jadi selama ini saya minum gula dong Pak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi Iya. loh itu. Terus saya menemukan fakta menarik nih. Kalau teman-teman perhatiin, sorry, kan kalau kita bicara susu kemasan yang kotak-kotak itu Rek, ada banyak merek ya. Ada Ultramilk, ada Cimori, ada macam-macam. Ada apa lupa ya saya, Indomilk kalau nggak salah ya. Kita bicara tiga hal itu. Saya mau tanya ke teman-teman nih, kenapa timbul barusan bicara tentang susu kental manis, maka saya sambungin ke susu kemasan ya Rek. Kalian pernah nggak sih ngecek di antara ketiga susu ini, Indomilk, Ultramilk, sama Cimori, yang benar-benar susu yang mana? Pernah nggak ngecek? Ayo. Kalau teman-teman pernah ngecek, dan saya harus bisa ngecek lah, kita kan bicara kritis ya, Rek. Yang benar-benar susu itu kan kita bicara susu yang kandungan produk itu kandungan dominannya sedikit banget, artinya 90% ke 80% ke atas susu. Selebihnya tambahan-tambahan, rasa coklat, perisa, dan seterusnya ya. Saya sempat ngecek, tapi tolong salahkan saya kalau saya masalah. Yang benar-benar susu itu yang ultramilk. Cimor itu cuma 30%, Indomilk cuma berapa, yang benar-benar susu. Cek aja di apa tuh komposisi lah salah ya. Yang benar-benar susu itu hanya ultramilk. Kalau pingin lebih susu banget, ultramilk yang apa yang kemasannya biru tuh yang Full cream ada Pak. rasanya. Yes, betul full cream. Nah itu. Nah, kalau kita nggak berpikir kan kita bisa ini ya, kita bisa apa nih? Kita bisa tertipu gitu loh. Susu iki wah susu kabeh sport gawe stuk wae wong regane gak beda beda banget. Tapi kalau teman-teman cek aja wes. Bang ini baru kuliah iki main ke Indomaret, cek kan nggak percaya ya. Terus ya saya kalau ternyata salah gitu ya. Lanjut, kelamaan kita
Nah, kenapa sih kok kita perlu berpikir kritis malam ini dan selanjutnya ya? Saya kira kita perlu deh. Nah, ada ilustrasi di sini. Di 2023, seorang influencer TikTok viral lah, karena bagi-bagi uang 100.000 ke orang miskin di jalan. Realisasi desain videonya menyentuh hati, akhirnya dapat jutaan view ya. Kemudian, beberapa hari kemudian, uangnya palsu, tentangnya properti syuting, dan orang-orang yang dikasih uang hanya aktor. Cerita ini tidak mewakili seluruh alasan kenapa kita perlu berpikir kritis, tapi minimal kita bisa lebih jeli dan detail memperhatikan bahwa kadang-kadang apa yang tampak di permukaan itu bisa berbeda dengan yang di dalamnya, gitu loh. Ya, karena kita memang seperti ini kondisinya. Critical thinking saat ini tuh sangat dibutuhkan. Kemampuan kurasi, kemampuan memastikan barang ini asli, informasi ini asli atau enggak, itu sangat dibutuhkan. Apalagi kita sempat pilpres loh. Teman-teman perhatiin deh betapa ada dua kutub yang saling nice gitulah, teman-teman tahu ya. Semoga nggak ada tim sukses di sini yang tersentil dengan ucapan saya, tapi kita perlu kritis deh, ya. Karena kita sudah hidup di zaman yang terlalu banyak informasi. Saking banyaknya informasi, akhirnya kita perlu menyeleksi. Nah, kemampuan kita menyeleksi itu tidak bisa diimbangi dengan derasnya informasi itu. Akhirnya dijoki terus sampai kita pada titik oke, terima aja, diuntal dan seterusnya tanpa kritis. Itu yang kita hadapi sekarang, gitu ya. Jadi mata kuliah ini penting banget. Mata kuliah bahkan nggak bicara prodi tertentu ya. Kita akan banyak bicara terkait manusia dan kehidupannya. Saya nggak mewakili prodi manapun malam ini ya. Oke. Yang paling kentara, saya tidak bermaksud saya tidak bermaksud mendiskreditkan hal tertentu atau brand tertentu, tapi konon katanya kalau nggak pakai iPhone nggak keren cuy, gitu ya. Kalau nggak pakai iPhone yang baru kamu nggak dianggap deh dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kita terima mentah-mentah dan banyak hal, turunannya tuh banyak hal. Saya hidup di zaman di mana ketika SMA, IPA itu lebih keren daripada IPS. IPS lebih keren daripada bahasa. Maka anak yang masuk IPS adalah anak yang tidak bagus nilainya di IPA. Anak yang masuk bahasa adalah anak yang tidak bagus di IPS. Jadi saringan. Gitu ya. Padahal kan nggak harus seperti itu ya. Karena kalau kuliah atau apapun itu kembali ke bakat dan kemampuan anak-anak. Memang kalau orang ini nih di Indonesia tuh anak dianggap pintar kalau bisa bahasa Inggris dan matematika. Percaya atau enggak? Ini zaman saya ya. Ya teman-teman gimana? Percaya, Pak. Masih alami kan? Iya, terus juga yang tadi yang Pak Arif sebutkan, semisal jurusan IPA sama IPS itu lebih bagusan yang IPA, itu saya juga merasakan itu, Pak. Soalnya saya waktu SMA juga ambilnya IPS gitu. Gimana perasaanmu? Enggak sih, Pak, memang sesuai dengan kemampuan saja. Kan saya juga sukanya yang di bidang kayak sejarah gitu, baca-baca. Ya. Jadi saya ambilnya ya emang yang sesuai dengan yang saya mau gitu. Keren. Jadi kalau ternyata, jadi gini loh, Rek, kita bisa lah menyaring ya. Saya harap kita bisa mulai menyaring berbahas seperti ini. Saya alhamdulillah kok diberi kemampuan yang sedikit lebih banyak. Saya pun masih belajar dalam konteks ini. Bahwa masa sih, apa memang betul ya kita harus pinter IPA biar dianggap berprestasi gitu. Memang kalau nggak bisa matematika, apalagi biologi itu hafalan kan ternyata. Bahasanya bahasa Latin kabeh. Apalagi biologi, memang harus pinter kan. PS nggak masalah, saya kira. Mau jalur itu biar macam-macam. Saya juga sama loh, saya posisinya juga sama. Saya kira sudah selesai loh dia, ternyata sampai sekarang masih ada ya. Ini semoga bisa disaring lah ya. Oke. Terus apalagi iPhone. Kalau nggak pakai sepatu merek tertentu, nggak keren.
Terus kalau nih, mohon maaf ya, ini mungkin fakta pahit yang harus terima. Tapi bagi beberapa orang, kuliah di kampus negeri itu lebih bagus daripada kuliah di kampus swasta. Yaitu terlalu general ya. Wes ini tak ganti wes. Apakah kalian teman-teman perlu minderkah melihat teman-teman yang kuliah di Brawijaya sementara kalian kuliah di swasta? Boleh komennya dong. Teman-teman, yuk. Kenapa Pak? Boleh diulangin? Perlukah kalian merasa minder atau mempunyai perasaan tertentu kalau bicara bahwa ada yang kuliah di Brawijaya, temanmu ada yang kuliah di Brawijaya sementara kalian faktanya kuliah di Asia? Ada, Pak. Enggak, Pak. Gimana tuh? Yuk, Aman-aman jelasin. aja, Pak. Iya, Kenapa? saya Kenapa? aman aja. Jelasin. Saya minta tolong jelasin. Penasaran saya ini. Ayo. Ayo dong, siapa dong ini sudah ngomong. Saya butuhnya cuma ilmunya aja, Pak. Maksudnya kan, apalagi sekarang kan posisinya sudah bekerja gitu ya, kan juga untuk menunjang Kerja di untuk mana ya? di pemerintahan kantor desa Nah, oke. Di mana nih? di Malang Selatan, Pak, di Malang Kabupaten. Apa itu? Yuk, Malang Selatan lebar ya. Ya di di Luas. Kecamatan Dampit, Desa Ahmad Hanom. Dampit dengan desa Rembun masih jauh. Masih jauh. Oke. Ketika Tapi saya masih jadi satu kecamatan. Rembun itu sama desa saya masih satu kecamatan. satu kecamatan. Oke. Lah kamu kenapa kok harus online ya? Kritis loh ya tuh. Bisa kok PP. Beberapa dari mahasiswa Asia lo ada yang dari Dampit. Bahkan PPK Ormawanya mahasiswa S1 Prodi Manajemen ketika saya ke prodinya juga di Dampit acaranya. PP saya. Kenapa ya? Karena saya kan kerjanya dari Senin sampai Jumat, Pak. Itu jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, terus semisal kan bisa sebenarnya tuh ambil kelas karyawan yang Sabtu Minggu. Nah, itu. Tapi saya mikir kayak nanti kan saya harus PP Dampit ke Malang gitu loh, Pak. Terus hari Seninnya saya harus kerja lagi. Itu saya mikir kayak, aduh ini pasti nanti capek, belum kehujanan, belum ini di perjalanan gitu. Jadi saya mikirnya, oh yaudah ambil yang online aja gitu. Kan enak juga di rumah sepulang kerja gitu. Itu adalah buah dari berpikir kritisnya dia. Apakah benar atau salah, itu hak dia ya. Tapi berartiin perilakunya dia dalam mengambil keputusan kelas online ya. Teman-teman tadi lah wes, cek aja. Kalian memutuskan ini karena ada reasoning di belakangnya. Ya. Tapi dalam hal ini saya perlu apresiasi dan menghargai, nggak perlu justifikasi gitu ya. Monggo silakan, nggak masalah. Semua dengan alasannya masing-masing. Tapi kalau mau bicara fair, lebih enak ketemu langsung memang. Tapi setelah sekian kali saya mengajar kelas online, salah satu kelebihan yang nggak bisa diatasi oleh kelas offline adalah kemampuannya untuk menerima peserta dari mana aja. Ya, kalau dengan kelas offline akhirnya kelasnya ya paling arah-arah sekitar Malang aja lah. Tapi dengan kelas online akhirnya saya ketemu orang dari Irian, saya ketemu orang dari Sumatera, saya ketemu orang dari Kalimantan dengan backgroundnya masing-masing. Saya ketemu dengan teman-teman Hindu, teman-teman Kristen, saya ketemu banyak orang gitu. Yang saya syukuri dengan kelas online yaitu ketemu Indonesia sesungguhnya gitu. Oh, ada orang karakternya gini, ada orang karakternya kayak gini gitu. Jadi cuma ngobrol, terus kita lanjut ya. Apakah maka kita punya refleksi, apakah kita sedang hidup di dunia nyata atau hanya di dalam cerita buatan orang lain? Artinya maksud gini loh, percaya nggak percaya, iklan itu mencoba memanipulasi kita. Satu, usaha perusahaan. Kedua, value-value yang dikembangkan oleh masyarakat itu lebih banyak juga punya peran di situ. iPhone tadi,
Siapa sih yang mengatakan iPhone itu kudu dua iPhone nggak pengen dianggap keren, itu siapa sih? Saya penasaran gitu. Memang kalau saya pakai Samsung yang paling murah jelek gitu. Kan enggak juga ya. Tapi ada rumus itu yang berlaku, yang saat ini berlaku. Nah, saya harap kita bisa lah sedikit banyak menyaring di situ. Pakai apa? Critical thinking. Tanyain terus kan. Jadi apa sih poin utamanya? Ada 3 hal ini. Pertama, dunia penuh informasi dan manipulasi. Kita perlu nyaring, bukan sekedar menyerap. Jadi disaring, mohon disaring ya. Profesi apapun semua butuh logika jernih, sangat butuh, apalagi saat ini. Ya. Nah, ini slide ini adalah semacam ilustrasi ya tentang saya bikinnya sampai TI sih tentang pentingnya seseorang menggunakan critical thinking di masing-masing bidang ya. Saya bicara manajemen, ada seorang manajer manajernya baru langsung memecat staf karena laporan produktivitas rendah. Ternyata masalah ada di sistem mesin. Jadi orang yang dipecat masalahnya ada di mesinnya. Pas nggak? Jelas salah dong. Yaitu konteks manajemen. Kalau di kafe iklan, kalau akuntansi bicara auditor, kalau TI bicara programmer gitu ya. Saya punya kalimat gini, teman-teman mohon direspon ya. Kita pakai rumus sebab akibat ya, hukum sebab akibat ya. Ini sedikit banyak adalah analisa sederhana betapa pentingnya kita punya critical thinking ya. Kayak gini, saya punya kalimat gini. Penjualan menurun. Ya. Kalau dalam hukum sebab akibat itu masuk sebab atau masuk akibat? Akibat. Penjualan kita menurun, Rek. Gimana, Mel? Akibat. Akibat. Sebabnya apa, Mel? Ya awuran majelis. Kurang marketing. Kurang pemasaran. Satu. Lagi, Mel. Satu lagi, Mel. Apa ya? Kurangnya SDM? Kurang SDM. Harganya terlalu mahal. Oh iya. Enggak? Terus produknya kualitasnya rendah. Gitu ya. Kita pakai contoh ternyata di mata masyarakat harganya terlalu mahal, Pak. Maka penjualan kita menurun. Ya. Dengan kita mengetahui sebab akibat, lalu kita mencoba mengatasi masalah itu, kira-kira Mel, teman-teman yang lain, kalian akan fokus pada promosinya, atau fokus pada penyesuaian harganya, atau fokus pada perbaikan mesinnya? Kira-kira yang mana? Akibatnya itu, sebabnya ada, nanti kalau ngambil solusi, mau yang mana nih? Mau yang mesin kah, harga, atau promosi? Jelas harga kan ya? Jelas harga dong. Nah, logika seperti ini itu perlu dilatih juga gitu loh. Jadi ada akibat, ada sebab. Sebab itu yang perlu kita fokus di situ gitu loh. Penjualan menurun, Pak. Oke, sebabnya apa nih? Oh, katanya orang-orang berdasarkan riset kita, harganya terlalu mahal, Pak. Ya wis, oke, kita turunin harganya. Tidak lantas selamatan kita, wih, penjualan kita menurun, Pak. Oke, kita harus promosi kejar-kejaran. Pas nggak kira-kira? Enggak ya, nah itu maksud saya. Itu perlu critical thinking di situ. Nanti teman-teman yang dari background BKP atau akuntansi bisa menyelesaikan lah. Tapi saya kasih ilustrasi ini ya. Ada iklan visual skincare, lihat estetik, tapi ternyata bicara rasis, tapi bicara dampak buruknya kena viral negatif ya. Apalagi netizen ya. Akuntansi bicara audit ya istilahnya audit. Ternyata ada manipulasi. Kasus terakhir kan bicara apa nih, yang startup itu, kalau kita bicara manipulasi laporan, teman-teman dengar nggak yang lagi rame itu? Yang di Jakarta itu loh, ternyata laporannya di markup sehingga terkesan bagus, tapi ternyata dalam pelaksanaannya itu tidak sebagus yang ada di laporan. Advisory kalau nggak salah ya. Advisory itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah apa yang akan kita bahas selama 7 minggu ya. Artinya 7 pertemuan. Minggu ini adalah minggu pertama. Kita bicara kontrak kuliah dan pengantar. Minggu depan kita mulai bicara isi. Struktur argumen, logika dasar, bahasa dan makna, logical fallacy. Kita belajar logical fallacy. Kita bicara slippery slope. Macam-macam lah ya. Kita bicara bandwagon effect.
Nanti berpikir terbuka dan objektif. Kelas itu adalah tempatnya salah. Kalau memang ternyata kurang tepat, nggak apa-apa. Karena kesalahan ini terkonten atau terisolasi di ruangan kelas saja gitu loh. Nggak akan keluar kemana-mana, nggak akan efek ke pekerjaan dan seterusnya dalam konteks beberapa hal ya. Jadi biasain lah, ngobrol aja nggak masalah. Kita belajar bareng ya. Fokus pada cara berpikir, nggak perlu bicara ya benar ya apa. Coba aja, latihan aja nggak masalah. Tempatnya salah. Ditasting dong, Mbak. Jangan disambi ya. Kita bicara etika, jadi nggak bicara benar salah, tapi kita bicara baik buruk, sopan atau nggak sopan gitu ya. Gunakan fitur chat atau raise untuk interupsi sopan. Idealnya seperti itu, tapi kalau kalian mau memotong langsung silakan, nggak ada masalah. Sistem penilaian informasi terakhir itu terdiri dari 3 komponen. Yang paling besar memang diperhatikan, terutama di saya harap keaktifan juga ya. Nanti ada tugas inklusi, proyek akhir, itu nanti UAS-nya. Kita tidak akan ada PR, kita semua tugas akan dikerjakan di kelas ini, jadi akan berakhir di malam ini juga tiap jadwal kita. Gitu ya. Komitmen dan integritas, tugas dikerjakan mandiri, tidak plagiat, sendiri-sendiri harapan dewi rek, kalau memang individu. Silahkan gunakan AI, tapi secara etis. Ya, saya tidak menampik bahwa ada banyak peran AI. Saya menyadari bahwa AI mempermudah pekerjaan. Saya pun juga pengguna AI dalam mengajar. Tapi tetap kendali ada di kita ya. Nanti masalah bicara proyeksi masa depan bahwa AI akan menguasai dunia itu ntar aja dulu. Biarin aja itu biar jadi film fiksinya Hollywood, biarin aja bicara itu. Tapi kita kan belum sana kan, itu maksudnya. Nunggu saya minimal jadi tua, pensiun dan meninggal dulu lah, baru bikin acara gitu gak apa-apa. Gitu ya. Nah, saya punya gambar kira. Ada informasi yang pertama kita bicara dosen kerja sebagai kuda, pengajar ngancam kampus nih. Kita fokus yang dulu. Ini itu kira-kira menurut teman-teman bicara fakta, opini, asumsi atau argumen atau non fakta? Pertanyaan saya itu, kira-kira gimana? Gak usah dibocor, yang tulis silang cilik-cilik, bacanya judulnya aja ya. Gak mungkin bisa dibaca kok, saya juga nggak bisa baca. Jadi Kompas itu punya headline menarik, dosen kerja sebagai kuda, krisis pekajar, ancam kampus. Kira-kira ini fakta atau bukan menurut kalian? Nah, yuk kita bicara kritis di malam ini. Saya butuh responnya teman-teman, yuk. Ayo guys. Halo. Jangan Melisa lah, jangan dia, jangan Zara, jangan. Sekar. Kenapa perasaanmu biasa aja malam ini, Sekar? Sekar Ambarsari DKV. Ya, biasa aja sih, Pak. Iya, kenapa, Sekar? Why, tell me why. Oh, iya, maaf, suara saya kecil ya. Mohon maaf untuk malam ini, tolong bersabar, minggu depan akan saya perbaiki ya, kualitas suara saya. Saya ini sampai di keluar ya, aslinya segini saya. Sampai di keluar gini saya. Mohon maaf. Tuh, Sekar, saya ajak ngalih dhisik. Tak takoni. Menurutmu Sekar, dosen kerja sebagai kuda, krisis pengajar ngancam kampus, itu termasuk dalam, bentar ya, ternyata Mbak Desti jauh-jauh dari Malaysia bawain ini. Sebentar ya. Kayaknya. Iya. Bisa.
Tes, dengar suara saya? Dia atau Mel? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Aman, Pak. Ini berkat Mbak Desti. Terima kasih Mbak Desti. Sudah di Lanjut. sini. Sekar, kembali ke dirimu Sekar. Hari ini, malam ini, saat ini adalah sasarannya adalah kamu Sekar. Jadi tolong terima dengan lapang dada ya. Sekar, menurutmu gambar di sini sing ngomong dosen kerja bagai kuda, akhirnya krisis pengajar macam kampus itu masuk dalam opini, fakta, bagaimana Sekar? Masih ke-mute Sekar? Gimana Kak? Ben wes bingung gitu ini. Kalian teman-teman ya, nge-mute terus mematikan apa nih, mematikan kamera, tidak menyelamatkan kalian, tenang saja, kena semua kok nanti. Gimana Kar? Opini atau fakta? Atau terlalu susah untuk menjawabnya? Atau saya ganti pertanyaannya ya, Mas ya. Kar, kamu asalnya dari mana sekarang? Ya, Pak. Hah? Opini. Kok saya juga nggak dengar? Opini. Mana? Dari mana? Ya, Dosen dari mana? dosen kerja bagai kuda itu opini, Pak. Nggak perlu aku sekarang. Geser aja ya, geser orang lain ya, sorry ya. Maaf ya, bukan berarti nggak menghargai. Oke, kita geser. Oke, saya mau tanya ke atas nama Supriyanto. Excited? Yuk, Malam, Pak. malam. Gimana menurut Supriyanto nih, untuk yang Kompas nih? Dia bicara fakta atau bicara opini? Menurut saya Mm-mm. opini, Pak. Why? Karena mereka menulis itu juga mungkin tidak mengalami sendiri sebagai seorang dosen itu kerjanya seperti apa, karena Mm-mm. yang kita ketahui kita bekerja pun Mm-mm. kalau kita menikmati pekerjaan itu seberat apapun Mm-mm. pandangan orang, kalau kita Mm-mm. menyukainya itu pasti kita enak aja gitu sih, Pak. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terakhir, Rivaldan, yang entah kenapa malam ini bingung banget. Ya Dan, Malam, Pak. malam. Gimana Dan? Dengar suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Sangat jelas. Oke, sip. Terima kasih. Yuk gimana Dan menurut Dan? Eh, dosen kerja pakai kuda. Sama seperti Mas Supriyanto, ini baru opini, Pak. Bukan fakta. Karena Belum terjadi. oh. Oh ya ya Iya. oke oke. Kan ini Oke, oke. masih asumsi gitu, Pak. Oke. Ya. Oke sih, oke sih. Gak apa-apa lah ya, namanya juga diskusi, nggak apa-apa. Terima kasih ya Dan. Oke, untuk sebenarnya sih ya, ini kalau dikatakan asumsi bisa jadi, tapi apakah fakta, guys? Sorry, saya nggak sugarcoat ya, tapi memang dosen kerjanya bagai kuda liar bahkan kalau perlu. Fakta berarti, Pak. Iya. Soalnya kan Iya. contohnya kayak sekarang gitu, Iya. Rifki mengajar. Heeh. Maksudnya kan biasanya kalau jam yang aktif di kelas reguler itu kan misalnya jam 7 sampai jam berapa, sampai jam 3 mungkin. Nah Ya. sekarang jam setengah 7 sampai jam 9 Oke. Pak Rifki masih mengajar. Terus juga Terima kasih. Terima kasih dia. Ya enggak ya. Fair-fairan ya. Ada dua industri yang tidak mau dianggap sebagai industri.
Jadi mereka pakai narasi, idealisme, dan seterusnya ya. Tolong jangan jual ke saya idealisme ya. Saya sudah nggak percaya dengan idealisme di sini. Pertama, industri pendidikan. Kedua adalah industri kesehatan. Sorry ya, saya nggak sugarcoat ya. Tapi dua hal ini itu juga sampai titik tertentu bicara uang. Cuma sugarcoatnya kan ada ya, atau kalimat apa ya, lapisan pemanisnya maksudnya kan, sugarcoat kan lapisan pemanis. Dosen adalah pencetak generasi bangsa, semacam-macam keren-keren loh. Ya dokter, yang menyelamatkan masyarakat dan seterusnya. Apakah lantas di belakang nggak ada bicara uang? Bicara juga. Saya nggak akan mengutarakan banyak hal terkait profesi saya kali ini, akan sangat memalukan buat kelas ini malam ini ya. Kita geser ke sebelahnya. Nah, ini barusan Jumat 16 Mei 2025. Meutia Hafid terbitkan aturan baru, promo gratis ongkir dibatasi maksimal 3 hari sebulan. Kita coba ini sebentar. Ya. Kalian tahu ya Meutia Hafid siapa? Seorang siapa ini? Menteri, Pak. Menteri, oke. Menteri apa, Pak? Menkomdigi, Pak. Terima kasih. Kita bahas sekarang ya. Keputusan seorang menteri Menkomdigi dalam hal ini mengatur promo gratis ongkir dan seterusnya, 3 hari sebulan dan seterusnya ya, Pak. Menurut kalian sah-sah saja, aman-aman saja, oke-oke aja, nggak masalah dan seterusnya? Apakah ada yang perlu kita kritisi dalam hal ini? Ayo guys. Sore. Ngomong lo ya, terhubung semut lo sih untuk. Ayo, kita belajar malam ini lo ya. Kan kita sepakat ada kelas di malam ini. Oke, kalau nggak ada tak tunjuk. Oke, mana? Iyalah. Oke. Institut Asia, itu Mbak Desti, sorry. Muhammad Khalilul Mubarak. Terima kasih atas kesederhanaan background-nya ya. Saya jadi tahu kalau di rumah yuk. Atau di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Di mana? Asalnya mana, Bul? Malang, Pak. Mana? Wajah. Wajah Malang tau dulu. Oh, enggak, Pak. Kenapa ya? Kenapa kok harus aneh-aneh banget aneh. Kenapa lu harus ngambil kelas online? Ini yang dulu pindah kita lu. Pindah dari kelas reguler tuh kah? Iya, Pak, bener, Pak. Oh, teman-teman, apakah perlu saya informasikan? Kalau dulu juragan sapi kalau nggak salah. Oke, yuk lu, menurut lu. Ya, gitu nih. Masih bingung, Pak. Oke. Backsoundmu bagus banget. Ya kita kan dagel gak apa-apa ya, bengi loh, itu setengah 8 gitu, enggak jam 8. Mungkin kita selesai jam 8:30 lah ya. Gak apa-apa lah. Oke, lanjut kita ke yang lain. Ika Kurniawati Nur Agustina, panjang banget namanya. Dari mana, Kak? Masih bingung. Tapi ini termasuk kecil banget, Kak, suaranya. Halo, Pak. Sip. Yuk, gimana? Masih bingung, cuma masih bingung ya, teman-teman. Saya ini gak tahu, Pak, masih bingung. Oh, masih bingung. Ya wes, kamu nggak perlu menjawab pertanyaan saya untuk kasus Meutia Hafid. Saya tanya sekarang adalah, kamu dari mana, Kak? Malang, Pak. Masalah. Malang mana, Kak? Dari Malang Kabupaten. Pajak. Bukan. Dampit. Ini Gonalegi. Iya. Masalahkan kabeh arek iki apa lho. Kenapa sih, Kak, kok teman-teman aneh deh? Kenapa kok ngambil kelas online? Soalnya kan juga sambil kerja gitu, Pak. Sama ya. Jadi durasi ya. Waktunya. Kerja di mana, Kak? Kerjanya juga di rumah. Oh ya, apa? WFH.
Work from home ya? Apa itu pekerjaannya? Eh, tele, Pak. Marketing. Marketing. Apa perusahaannya? Ada di finance gitu, Pak. Wait, kamu itu yang telepon orang-orang pakai nomor tidak dikenal untuk menawari produk itu? Bukan. Nah ya apa dong, jelaskan biar saya nggak punya prasangka dong. Bukan, Pak. Cuma ya nawar-nawarin gitu aja. Tapi bukan yang itu. Oke, kita sepakat nggak membicarakan yang meresahkan masyarakat itu ya. Oke, sudah lama Kak? Sudah 1 tahun. 1 tahun berjalan. So far so good kelihatannya ya. Bagaimana? So far so good. Ya, oke lah. Nah, oke Pak. Oke, lanjut. Supaya sekarang ya, karena sudah malam kita cari background yang cukup terang. Laila Alivia. Iya kaget kan? Panggilannya siapa ini Laila? Boleh Laila, boleh Via, Pak. Oke, kita panggil dia aja. Ya, gimana menurutmu untuk media fit ini? Ya agak bingung, Pak. Bentar, bingung. Pak. HP saya silent-kan dulu. Oke, nggak masalah sebetulnya. Oke, Oke, yuk gimana ya? bingung, Pak. Oke, kamu kelihatannya bukan dari Malang ya, jelas ya? Bukan dari Jawa bahkan? Pak. Dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi mana ya? Sulawesi Selatan. Oke, mana itu? Makassar. Orang Bone, Pak, saya. Oh, oke. Tapi Bapak orang Malang. Oke, itu menjelaskan ya. Bapak orang Malang. Orang Jawa. Oke, orang Jawa. Oke. Guys, selamat datang di kelas ini. Semoga kerasan ya. Makasih, guys. Kita kembali ke sini aja. Masuk arah bingung nggak sih? Jadi gini loh, kita perlu analisis nih, ya. Kalau kita bicara Metia Fit, seorang menteri Komdigi ya, komunikasi digital kalau salah, maka pasti bicaranya tentang segala hal yang sifatnya bicara peraturan terkait internet, website dan seterusnya ya, bicara hal-hal yang sifatnya digital. Tapi tentu saya tidak bisa mengcover seluruhnya. Saya jujur awam di bidang itu. Jadi dia menghandle iki lore apa tuh sensor pemerintah kalau kita mau mencoba buka website apa yang 17 tahun ke atas, porno, terus judi dan seterusnya itu loh yang dilapor-laporkan ya beliau ini yang mengepalai kementerian tersebut bicara hal-hal yang sifatnya digital, komunikasi, bahkan sampai bisnis digital. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian aneh nggak sih seorang Mutia Hafid harus sampai membuat aturan terkait promo gratis ongkir yang selama kita nikmati sekian hari, setiap hari bahkan harus dibatasi dalam 3 hari dalam sebulan. Ya, kenapa kok dia tidak lebih baik? Ini kita critical thinking di sini. Tolong jelaskan ke saya kalau salah. Kenapa kok dia nggak lebih baik mengurusi hal-hal yang lain? Terakhir dia juga sempat mencoba membuat aturan eSIM-nya juga, gitu loh. Ini perlu kita kritisi. Apakah benar? Apakah critical thinking kita pasti benar? Belum tentu juga. Ada beberapa informasi yang belum lengkap. Tapi keputusan ini dibandingkan keputusan-keputusan yang sifatnya krusial kayak ngurusi judul, ngurusi hacker. Kabar terakhir apa nih websitenya Peduli Lindungi dihack jadi judul, ya nggak sih? Kenapa nggak hal seperti itu yang harus yang difokuskan gitu maksudnya. Nah ini loh yang kita bicarakan critical thinking. Ya, pemerintah akan menghubungi atau meng-SMS semua pemain judul agar tidak bermain judul, harapannya judul bisa berkurang. Menurut kalian bagus nggak? Ada nih sempat. Jadi pemerintah itu akan meng-SMS pemain-pemain judul itu, Mas Mbak sama judul mana?
Engko timbang sampean kok uripe sampean kacau dan seterusnya. Kira-kira efektif apa enggak? Gitu. Tidak. Nah, Kurang, Pak. Kurang. Buang-buang nah, waktu, Pak. Langsung diblok aja, Pak. terima kasih. Tapi kan kalau kita bicara negara yang konon katanya saingannya Konoha itu kan nggak gitu. Kan banyak banget. Saya mohon maaf, saya akan kasih contoh, pakai contoh banyak banget ya, Rek. Wah, aneh-aneh banget untuk negara ini. Ini contoh nih. Ada perilaku, ada data yang menunjukkan terjadinya peningkatan kecelakaan bis pariwisata. Siswa, ya nggak sih? Ya nggak? Oke. Kesimpulannya apa akhirnya? Ayo. Agar bisa menurunkan tingkat kecelakaan bis pariwisata atau dharma wisatanya SD dan seterusnya itu apa yang diputuskan oleh beberapa pihak. Ayo guys. Ayo. Apa yang diputusin? Melarang adanya aktivitas dharma wisata atau wisata keluar sekolah menggunakan bis. Benar nggak sih itu? Ayo guys. Ahmad, gimana Ahmad? Ya, izin. Jadi sebenarnya benar Pak. Cuman kalau mungkin lebih lebih efektif lagi, tetap ada itu untuk jalan-jalan tetap ada. Cuman untuk drivernya eh, dipastikan ada dua. Jadi untuk antisipasi ngantuk di jalan seperti itu, untuk bisa gantian. Yes, thank Sebenarnya you mungkin Ahmad. itu lebih lebih ini ya, lebih kalau menurut saya pribadi izin Ya kalau apa-apa, salah. Ya. ya apa-apa, aman banget, aman banget. Minimal kita sudah berusaha ya untuk menganalisa bahwa ada nggak ini deh, ada yang lebih efisien dan seterusnya gitu kan ya. Tapi kan keputusan diambil kan banyak seperti itu. Aneh kok gini kira. Makanya kalau ada hashtag Kapuraja dulu itu ya wajar maksud saya. Karena enggak heran. Artinya apa keputusan tidak boleh ada rangkaian dharma wisata keluar sekolah dengan menggunakan bis. Padahal apa yang harus ditingkatkan? Ya uji kirnya dong. Sebuah uji yang memastikan bahwa bis, kendaraan angkutan lainnya itu layak pakai. Gitu loh. Kalau layak pakai yang jelas dijalani benar, maka kendaraan yang ada di jalan raya itu bisa dipastikan layak jalan. Tapi selama ini gimana kan enggak tahu. Tahu nggak, Rek, uji itu bisa dibayar. Bisa bayar, Rek. Nggak perlu ujian. Kasih bayar sekian ratus ribu, keluar uangnya. Nggak dicek kompas remnya ya opo, nggak dicek bodinya ya opo, nggak dicek bahannya ya opo, lampunya ya apa nggak dicek. Saya mengalami itu. Karena orang tua saya, alhamdulillah sempat jadi juragan Mikrolet, punya scan Mikrolet. Ada masa uji kirnya, dan bayar dong, nggak dicek. Gitu loh. Ya, banyak. Makanya kita mulai kritisi malam ini ya. Oke, lanjut. Nyerek. Ini saya ambil yang baru-baru, yang masih hangat-hangat. Kita bicara yang kiri dulu, yang panasnya nanti yang kanan ya. Jangan emosi dulu ya, Rek. Soalnya kalau yang baca kanan emosi kita jatuhnya ya enggak. Nih, yang kiri, KPK usul parpol diberi dana besar dari APBN demi cegah korupsi. Jadi negara kita kan penuh korupsi. Dan orang-orang nggak korupsi, dan dia nggak mengambil secara ilegal, wis pakai ilegal lain. Caranya ya apa? Ditambahi gajinya. Ya nggak? Kan logikanya gitu kan ya. Nah, si KPK ini yang memberantas korupsi menyarankan nih, kan parpol itu markasnya korupsi nih. Banyak orang yang korupsi dari parpol-parpol yang terwakili di DPR dan seterusnya. Daripada korupsinya banyak, Pak, kasih aja uang beberapa dari APBN. Gimana menurut kalian, Pak? Nah, ya coba. Ya nanti ojo cerita nang camatmu Yora, ya aku mau disuwunan dulu ya. Gimana menurut kalian? Tapi paham ya, Rek? Paham, maksudnya paham gambar ini, maksudnya paham ya? Oke, sip. Masalah critical thinking dan seterusnya kita belajar malam ini. Menurut kalian ya apa? Ini kan seperti ini. Zamannya Gus Dur itu ternyata PNS dan beberapa PNS apa lah lupa saya. Korupsi juga.
wis dunggakno gajinya. Jadi tekan 15 menit, 15 menit. 15 juta ditambahin jadi 35 juta gitu. Apakah menyelesaikan masalah? Apakah, ini tak terusnya guys. Apakah seumpama kalau parpol beneran dikasih dana besar, jangankan dana besar, boleh mengelola tambang, nah, itu apakah menyelesaikan korupsi atau menyelesaikan masalah sumber dana mereka, Rek? Menurut kalian ya apa? Ya. Enggak. Oke. Enggak, Pak. Enggak. Oke, terusannya? Kan APBN kan itu anggaran pendapatan dan belanja negara kan ya Pak. Itu kan dari Yes. untuk desa-desa juga itu kalau misalkan dikasih ke parpol, ke parpol itu kan juga nggak memungkinkan mereka bakal berhenti korupsi. Gitu. Kayak kemungkinan mungkin juga nanti mereka akan tetap korupsi gitu loh Pak. Ditambahin uang gitu kan akan tetap korupsi gitu. Jadi yang seharusnya atau sebaiknya seperti apa ya menurutmu? Teman-teman yang lain boleh nggak apa-apa. Kalau dia sendiri gimana? Dia sedikit banyak kan bicara di bidang yang sama nih ya, yang pemerintah dan seterusnya ya. Ini jangan ceritain ke camatmu loh ya, kok sewenangnya lo ya. Enggak Pak. Iya. Gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, tak ulangi ya. Kalau memang menurut dia dana besar yang diberikan oleh ke parpol itu ya nggak jamin Pak untuk bisa mencegah korupsi gitu kan ya. Maka sebaiknya seperti apa ya? Gimana ya Pak? Masih kok bingung ya? Tapi minimal paham ya pertanyaan saya ya. Iya. Oke. Masih bingung Kita Pak. bisa pakai hukum sebab akibat loh, Rek. Ya, cobaan wes. Akibat, korupsi itu posisinya sebab atau akibat? Ayo. Korupsi itu sebab atau akibat? Guys. Yo chat wes, gak apa-apa wes. Oh ya, gak apa-apa. Kalau sudah kendala device atau sinyal, saya nggak bisa komentar. Semoga bisa terselesaikan. Ya, Rek. Korupsi itu posisinya sebab atau akibat? Ayo. Sebab. Kenapa? Dan terus kadang ngomong dan ayo. Kena dan tenangnya adalah. Karena dia tindakan atau perilaku. Oke. Menarik. Note dulu. Rival dan mengatakan bahwa korupsi adalah sebab. Teman-teman yang lain, sebab atau akibat? Akibat, Pak. Oke, ada yang baru nih. Gisela. Gisel. Tell me why, Gisel. Kalau saya lebih prefer ke akibat sih Pak, karena kebanyakan yang korupsi, sorry ya Pak ya, mungkin gajinya masih rendah. Terus kedua mungkin belum lemahnya pengawasan. Banyak sebabnya ya. Iya. Betul. Saya sampai saat ini meyakini bahwa korupsi itu sebab. Korupsi itu akibat. Sebabnya macam-macam. Salah satunya adalah bahasa Jerman itu ngeragas. Iya toh? Karena kita ngeragas, maka kita akan mengambil uang lebih banyak. Iya. Itu loh maksudnya. Maka yang dibenahi itu masa dengan orang ini ngeragas banget sih. Dia nggak cukup satu juta. Kita tambahin 3 juta dong. Apakah menyelesaikan masalah? Kan gitu ya maksudnya ya. Seharusnya diperbaiki mananya. Gagasnya, gitu loh maksudnya, paham ya, Rek? Gitu ya, lah itu loh. Jadi lucu-lucu kok negara gitu. Cek kan Mas Rek, kalau kalian ingin belajar critical thinking yang keren itu di sosmed, Twitter atau X tuh ya. Terus saya belajarnya di situ. Yang kanan sekarang, kita tambah lucu mana? Menkes nih Rek, Menteri Kesehatan yang menghandle COVID dan seterusnya, itu punya kesimpulan bahwa orang yang gajinya 15 juta itu pasti lebih pinter dan lebih sehat daripada yang 5 juta. Ayo coba apa itu. Kesimpulan saya membaca berita ini adalah saya marah dong. Biasa kalau saya itu gaji, jujur kalau dosen kan nggak 2 digit, Rek. Berarti kesimpulannya saya apa? Berarti saya nggak pinter dan nggak sehat.
Oh ya maksudnya ya. Jadi kita memang harus bicara critical thinking ini kenapa kesimpulannya kok seperti ini. Jadi orang yang gajinya 15 juta adalah pasti saya yakin beberapa teman-teman di sini gajinya memang punya 2 digit. Tapi apakah lantas yang 1 digit itu disimpulkan nggak pinter dan nggak sehat? Enggak juga dong. Pada akhirnya juga bicara takdir, juga bicara nasib gitu dan seterusnya. Oke, thank you. Jadi kita perlu kritisi beberapa hal. Jadi teman-teman nanti bisa lah apa nih, dengan critical thinking kita punya semacam kendali diri gitu loh. Ya, jadi nggak terlalu bimbang atau heboh dengan segala informasi. Apalagi sekarang banyak FOMO ya, fear of missing out. Jadi kalau nggak dianggap sebagai kalangan tertentu, dia merasa stres, bimbang, dan seterusnya. Terus ada fear of people opinions, FOPO, itu juga sama. Kita yang kalau jadi manusia tuh yang berdaulat dengan dirinya sendiri gitu maksudnya, punya prinsip dan seterusnya. Ini wakil presiden kalian, pilihan kalian tuh ya. Suppose yang milih nomor loro ini, ya iki akhirnya. Nih, kesimpulannya nih, apa kalau kalian baca headline ini, kesimpulannya apa berarti? Ayo. Nah, apa kesimpulannya? Pengguna narkoba di Sumut tertinggi se-Indonesia. Bapak Wakil Presiden menyarankan dikirim ke pesantren. Nah, yuk kesimpulannya apa? Pesantren adalah tempat rehabilitasi anak-anak nakal. Itu satu, betul? Kedua, bagaimana, Rek? Untuk belajar dan mengaji. Oh, jadi arek-arek ben nggak nakal di lebokne pondok ben ya itu tadi toh ya, sama aja. Kesimpulannya yang paling lucu adalah bahwa iya ya. Gimana ya? Mohon maaf nih, Wakil Presiden kita ini beropini kalau, bukan beropini, beranggapan kalau bukan mayoritas, berarti semua pemakai narkoba itu beragama Islam. Ya sudut pandang ya, menarik. Terima kasih. Yo. Padahal nggak semua pengguna narkoba itu Muslim gitu kan ya. Iya, terima kasih. Sudut pandang yang menarik. Bisa butuh kayak gini loh, Rek, malam ini. Sebenarnya kita bisa loh, kalian bisa lah seperti ini ya. Jangan malu. Ya, oke. Saya cukup gemas, kenapa? Mungkin saya nggak objektif, cukup subjektif dalam ini. Saya juga sempat mondok selama 5 tahun. Dengar kalimat ini, yo, berarti saya orang nakal dong kalau gitu. Iya nggak sih? Jadi aku mau 3 tahun ngaji dan seterusnya, apalan juz dan seterusnya, dikira ben nggak nakal, alah, nasib. Itu ya. Ini sudahlah, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini saya sekarang akan meminta bantuannya Mbak Desti untuk membuat breakout room ya. Mbak Desti, monitor. Iya, Pak. Nah, saya minta tolong Mbak Desti bikinkan apa ya Mbak, breakout room dengan masing. Sekarang yang hadir berapa sih Mbak? Yang hadir ada 52. Oke, 52. Kita asumsikan semuanya hadir semua dan habis semua ya. Oke. Saya minta tolong Mbak Desti membagi apa ya? 10 lah Mbak, 10 kelompok. Siap. Random aja nggak masalah. Tugas teman-teman adalah memilih 5 dari pernyataan ini, simpulkan bahwa pernyataan ini termasuk fakta, opini, atau argumen. Ya. Nah, dikumpulkan secara kelompok artinya kalian secara berkelompok memutuskan bahwa saya memilih sekian kalimat ini Pak, kelompok kami menyatakan bahwa ini termasuk ini karena ini. Ya. Nanti breakout room-nya kita berapa ya Mbak? 15? Ya 15 menit breakout room-nya diskusi, 15-20 lah ya.
Nanti terserah wis pukul 15.20 setelah breakout room akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Kita lihat keaktifannya seperti apa malam ini ya. Sangat menuntut keaktifan soalnya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi teman-teman memilih 5 dari 10 ini, pilih secara kelompok, simpulkan kalimat ini termasuk fakta, opini atau argumen, jelaskan kenapa. Nanti presentasi di ruang utama, gitu ya. Silakan Mbak Desti. Saya pasrahkan. Ini jam berapa ya Mbak? Sekarang jam berapa Mbak Desti? Jam 20 lebih 2, Pak. 22, berarti akan selesai rekornya di 20.17. 20. 20, oke, boleh Pak. Ya, oke, thank you. Siap Pak. Silakan. Saya akan keliling keluar masuk breakout room. Bisa abaikan saya nggak masalah. Ya Pak, siap. Saya mulai nggih Bapak Ibu. Monggo silakan. Oke, selamat berdiskusi. Mbak Desti ya. Nggih Pak. Dengan proses breakout room ini teman-teman masih bisa lihat ini nggak? PPT saya nggak? Boten. Iya, beri kalau teman-teman bisa tahu ya. Di share di grup aja kah Pak? Apa? Tak kirim ke, ya boleh. Tak kirim ke ini updatean Mbak PPT. Oh iya iya. Ya. Oh nggih, boleh Pak. Tak subscribe dulu ya berarti ya. Subscribe dulu ya. Oke. WA-nya Mbak Destia berarti ya. Gimana Pak? WA-nya Mbak Setia ya. Iya, Mbak Destia ya. Oke, boleh. Oke. Mohon maaf Mbak Des tadi. Ya. Sudah Mbak Des, monggo bisa di-oper. Siap Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak. Bisa sambil istirahat aja Pak, ditunggu. Iya. Mbak Des. Dalam? Mbak Destia gini nih, nggak tiap malam ya, Senin Rabu Jumat ya? Iya. Kalau Senin saya nggak ada Pak, ada cuma Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat ya. Tak keliling sebentar Mbak. Oke. Mungkin kalau arah-arah itu. Iya Pak, monggo Pak. Mohon maaf Mbak Desti, tadi jaringan saya agak lemot, jadi saya keluar dari breakout room. Iya Pak, tadi di room 10 nggih? Iya kayaknya. Sebentar. Sudah Kak, bisa join? Apakah sudah bisa join Kak? Belum bisa Mbak Desti. Oh oke, sebentar saya Belum keluarkan. bisa. Saya keluarkan dulu. Kalau ke room 9 apakah bisa? Masih belum bisa ya Kak? Halo Kak Aninda. Iya Mbak Desti. Nggak tahu, kayaknya internetnya ini punya saya. Keluar. Coba out Zoom dulu, nanti masuk lagi. Oh iya Mbak Desti.
Sudah. Siap sebentar. Bisa dicoba lagi, Kak? Masih belum bisa ya? Masih belum bisa Mbak Desti. Sebentar, ya. Coba Kak Aninda coba dicek. Aninda. Iya. Halo Kak Aninda. Halo. Kak Aninda Nurul Rohmah. Kak, saya kelempar ke room 4, Kak. Kelempar, Kak. Room 4. Yang Kak Aninda, itu kan ada perintah di pojok kiri atas itu. Silahkan di-accept atau enggak pilih room. Room nomor berapa Aninda? Nah, ngono loh. Sudik tak. Mana sih di nganu Mas sama ini? Mbak Des. Masih mute. Iya, Pak. Saya tak izin sholat sebentar aja ya. Boleh, Pak, monggo. Paling 45 menitan ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Jadi masuk rumah tinggal tidur Mbak. Iya. Salam Mbak. Oke, Pak. Monggo, Pak. Kak Desti, saya nggak bisa join. Tadi udah join tapi keluar-keluar terus. Oh ya, sebentar. Di pojok kanan, pojok kiri apakah ada tulisan? Pojok kiri. Pojok kiri. Coba dicek lagi, Kak. Pojok kiri atas. Ada tulisan room. Gimana, Kak Aninda? Hilang. Hilang kok nggih? Duh. Halo Kak Aninda. Halo Kak, keluar-keluar terus loh Kak. Oh, mungkin itu sinyalnya. Iya, sinyalnya. Iya. Coba lagi saya masukkan ke room 10. Kalau semisal masih belum bisa, nanti bisa konfirmasi ke anggotanya aja, Kak. Kak, malam boleh minta tolong masukin ke ruang berarti room 4 nggak? Tadi saya disconnect wifi-nya. Room berapa, Kak? 4. 4, oke. Iya. Sudah, Kak. Masih sama Kak Desti, kayaknya sinyal saya. Oh iya, kemungkinan emang sinyal ini. Iya, sinyalnya ini. Di pojok kiri kanan, kiri atas nggak ada tulisan atau perintah gitu, Kak? Nggak ada Kak Desti. Oh ya, mungkin berarti itu sinyalnya. Iya, sinyalnya tadi saya cek untuk wifi saya itu tidak ada internet. Kemudian saya swati itu kepental-pental terus saya. Oh ya. Nggak apa-apa, Kak. Coba konfirmasi ke anggota kelompoknya aja. Iya. Coba lagi saya masukkan lagi ya, 1 kali lagi. Kalau nggak bisa konfirmasi ke anggota kelompoknya aja. Masih nggak bisa Kak Desti. Oh ya, nggak apa-apa, Kak. Karena itu internetnya, jadi bisa konfirmasi ke anggota kelompoknya aja. Iya. Nanti bisa dibagi pengerjaannya apa aja gitu, nggih? Iya, Pak. Sama-sama. Mbak Des. Nggih, Pak. Ini mic-nya tugel.
Gimana? Mic headphone-nya. Apa memang patah? Mic headphone-nya. Ini headphone apa headset sih? Itu headset. Headsetnya Iya headset. patah loh. Oh Memang iya. iya ini diisolasi Pak Mel selama ini. Oh iya, nggih, itu emang diisolasi kita, Pak. Oke. Jadi bukan saya. Bukan, Pak. Itu Mbak ada yang komentar? Oh ya. Siap. Belum 8. Mohon maaf Bapak Ibu, kepencet lift semua. Oh, iya. Mohon maaf. Oh, aslinya belum, Kak? Belum. Oh. Maaf. Kenapa Mbak Desti? Mohon maaf Pak, kepencet lift. Pak, saya belum selesai. Terkejut saya. Record. Udah di record. Tapi tadi breakout room-nya udah habis kok. Tapi belum selesai. Iya. Oh, tapi belum selesai. Emang gitu. Memang ada kemungkinan tidak selesai, guys. Oh ya. Mohon maaf sekali lagi. Ada tiba-tiba keluar. Gak apa-apa. Oke, guys. Oke sih, Rek. Kita sisa terakhir ini akan kita pakai untuk presentasi dan diskusi ya. Jadi siapa nih yang mau volunteer kelompoknya, silakan perwakilan aja 1-2 orang untuk menjelaskan pilihan-pilihan yang digunakan, yang mau dibahas. Yuk, siapa? Room 3 boleh, Pak? Boleh. Kelompok 2 boleh, Pak. Room 3 Kelompok dulu. 6, Pak. 326. Wes. Mbak Des. Kelompok berapa dulu, Pak? 326. Kelompok 3 dulu yuk. Iya, boleh, monggo. Kelompok 3, baik. Yuk. Pak, kalau ini kan ada 5. Kalau masing-masing ingin mempresentasikan boleh ya, Pak? Bebas. Ayo, silakan. Baik, aku izin share script-nya. Oh, saya stop dulu ya. Yuk, silakan. Oh iya, Pak, mohon maaf sebelumnya aku belum bisa. Oh, Mbak Destia, Game ini karena teman-teman. kameraku bermasalah. Oh iya, oke, nggak masalah. Oke, yuk. Baik, selamat malam Pak Rifki. Malam. Dari room 3, kita ambil 5. Yang pertama itu ada bumi itu datar. Menurut kami itu adalah argumen karena perdebatan bumi itu datar dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan pribadi daripada bukti ilmiah. Konsensus ilmiah yang mendukung bumi bulat didasarkan pada berbagai observasi, eksperimen, dan teknologi modern yang membuktikan memberikan bukti kuat dan konsisten. Sementara itu argumen yang mendukung bumi datar sering sekali mengabaikan atau salah menafsirkan bukti ilmiah yang ada. Gitu. Selanjutnya, pajak di Indonesia terlalu mahal. Silahkan, Pak. Iya, pajak di Indonesia terlalu mahal menurut kita tadi adalah opini. Ini karena kata terlalu tinggi itu bersifat subjektif. Bagi sebagian orang, tarif pajak mungkin wajar, bagi yang lain bisa dianggap memberatkan. Ini Bentar, kita Santi, mohon maaf banget ya. Ya, maaf Pak. Bolehkah kameranya diturunin dikit biar saya nggak melihat batuknya aja. Terima kasih. Ya. Lanjut. Oke. Terus ini tadi kita ada beberapa cari data dari negara di sekitar Indonesia gitu. Indonesia pajaknya 12%, Filipina 12% sama dengan Indonesia, Singapura 9%, India 18%, Afrika 15%. Nah, dari data ini meskipun tarif PPN Indonesia akan naik menjadi, maksudnya PPN Indonesia 12%, tetapi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Afrika, dan yang Filipina, itu kita pajak Indonesia terhadap PDB masih tergolong rendah, dengan menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Oleh karena itu, persepsi bahwa pajak di Indonesia terlalu tinggi dapat dianggap sebagai opini yang bergantung pada sudut pandang individu. Secara objektif, tarif pajak di Indonesia tidak termasuk yang tertinggi, namun efektivitas pengumpulan pajaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai rasio pajak yang lebih optimal.
Kemudian yang nomor 3 bisa dilanjutkan, Kak. Baik, izin melanjutkan nih untuk nomor Untuk nomor 2, pajak di Indonesia terlalu tinggi. Kenapa ini termasuk opini? Sama seperti teman-teman yang lain, Pak. Menggunakan kata-kata terlalu tinggi itu karena pernyataan ini menggunakan kata terlalu tinggi yang bersifat subjektif. Artinya ketergantungan. Gimana saya? Iya, biar Alivia dulu ya. Kalau salah Alivia nih. Iya Mbak Alivia. Tadi Oke, siapa ya? Gisela. Nggak apa-apa. Ya lanjut. mohon maaf sebelumnya. Saya izin melanjutkan untuk nomor 3, kita mengambil Indonesia adalah negara berkembang. Sebagai fakta, kita sudah melakukan beberapa searching juga menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Fakta bahwa Indonesia adalah negara berkembang karena yang pertama, peringkat dalam Indeks Pembangunan Indonesia atau HDI masih berada di peringkat 112 dari 189 negara dalam HDI tahun 2024. Selanjutnya, Indonesia juga termasuk dalam lower middle income atau pendapatan per kapita yang masih cenderung rendah. Kemudian yang ketiga, pembangunan di Indonesia masih kurang merata. Itu terbukti di pembangunan Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa saja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, saya untuk melanjutkan nomor 4, kita mengambil makan malam di atas jam 8 bikin gemuk, itu argumen. Makan malam di atas jam 8 bikin gemuk termasuk argumen dikarenakan waktu malam metabolisme melambat dan tidak adanya aktivitas fisik yang dilakukan atau berkurang setelah jam malam, sehingga kalori tidak terbakar. Dan untuk selanjutnya, Mbak Afrilia. Wait. Nomor 4. Jadi Baik, Pak. teman-teman nomor 4 ini mengatakan bahwa makan malam di atas jam 8 bisa bikin gemuk ya. Adalah argumen. Iya. Pendapat. Jawaban kita, teman-teman. Oke. Iya, tenang aja. Jadi bukan Adi saja sasarannya, tenang saja. Tak kelompok ya. Karena simpulannya ketika itu malam metabolisme melambat dan aktivitas fisik berkurang setelah jam 8 sehingga kalori tidak terbakar. Apakah itu penjelasan kalian malah tidak menjelaskan fakta di atas malah? Iya Pak, gimana? Jadi apa alasan yang kalian jelaskan? Karena saat waktu malam metabolisme melambat dan aktivitas fisik berkurang setelah jam 8 malam sehingga kalori tidak terbakar. Karena tidak terbakar maka akan masuk di tubuh lemak gitu loh. Benar, jadi lemak. Itu apa bukan fakta berarti atau argumen? Iya, Bapak, itu masuknya ke fakta. Iya. Kalau jawabannya seperti itu. Terima kasih koreksinya Pak Rizky. Nggak apa-apa, aman, kita diskusi ya. Nanti kalau teman-teman, saya ngomong gini bukan berarti saya benar ya, karena karena kalian sungkan ya mungkin kalau saya salah nggak dibenerin ya. Jadi mulai malam ini tolong kalau saya ngomong salah, tolong benerin ya. Kita belajar bareng di situ. Lanjut nomor 5. Baik, Pak. Untuk yang nomor 5 ini, pada kalimat kopi itu bikin kecanduan tapi enak, secara keseluruhan kalimat ini merupakan opini karena mengandung penilaian subjektif dan pernyataan umum. Alasannya karena secara ilmiah, kafein dalam kopi memang memiliki efek adiktif ringan bagi sebagian orang. Namun, jika tanpa konteks ilmiah atau data pendukung, ini masih termasuk pendapat umum atau opini. Kemudian untuk rasa adalah hal yang subjektif juga, dalam arti sesuatu yang enak bagi satu orang belum tentu juga enak bagi orang lain. Begitu, Pak. Oke. Ada yang memang bikin apa? Bikin melek betulan, ada yang tetap ngantuk. Apapun diminum. Iya, benar, Pak. Oke, kita lanjut geser kelompok berikutnya. Ini tadi kelompok berapa? 3 ya? 3, Pak. Oke, sekarang kita geser kelompok 2. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas partisipasinya ya, saya butuh seperti ini. Yuk, kelompok 2.
Baik Pak, selamat malam Pak. Malam. Oke, Suprianto. Sip. Ya, izin share screen juga Pak. Boleh. Tapi mohon maaf untuk share screen-nya tidak serapi kelompok yang tadi. Ini Rendah hati sekali ya. ini karena seperti ini. Coret-coret tadi begitu singkat sekali langsung set gitu, terus tiba-tiba keluar ya udah seperti ini hasilnya Pak. Ya, masalah. Tolong jelasin. Ya, kalau dari di sini saya mewakili kelompok kelompok 2 tadi ada Mas Fadio, kemudian Kak Zahra, Kak Rifan sama Kak Farida. Ini kita mengambil nomor pertama yaitu tentang bumi itu datar. Kita mendiskusikan bahwa ini adalah opini karena tidak didukung dengan penelitian ilmiah karena fakta ilmiahnya itu adalah bumi itu bulat gitu Pak. Terus untuk yang kedua kita mengambil mahasiswa di kafe lebih kreatif dari TI. Ini juga menurut kita itu adalah opini karena kreativitas dapat diukur eh, eh, tidak diukur dengan dapat diukur dengan berbagai cara dan tidak ada standar objektif yang jelas untuk membandingkan kreativitas antara di kafe dan TI gitu Pak. Kemudian untuk nomor yang ketiga yaitu nomor 4, yaitu Indonesia adalah negara berkembang. Menurut kita itu adalah sebuah fakta karena Indonesia memang dikatakan negara berkembang oleh organisasi-organisasi internasional seperti Bank Dunia dan juga PBB. Itu. Kemudian nomor berikutnya kita ambil case nomor 5, makan malam di atas jam 8 bikin gemuk, itu kita anggap argumen karena ada beberapa bukti ilmiah yang menentukan hubungan antara waktu makan dan peningkatan berat badan itu ada gitu dan juga perlu diingat, tetapi perlu diingat bahwasanya ini juga tergantung dengan jumlah makanan dan kalori yang dimakan pada malam hari itu gitu. Oke, menarik berarti ya. Jadi kelompok 3 sama kelompok 2 terkait bukti apa nih makan di atas jam 8 adalah argumen ya. Iya, Oke, betul oke. Pak. Menarik pendapatnya. Jadi saya bisa dimaafkan oleh diri saya sendiri kalau saya makan setelah saya pulang nanti saya makan malam kan nggak apa-apa berarti dia maksudnya. Nah, itu ada catatan perlu diingat bahwa ini juga tergantung dengan jumlah makanan dan kalorinya, Pak, gitu. Makanya dikit aja nggak apa-apa, Pak, dikit aja. Siap. Kemudian nomor yang terakhir yaitu nomor 6. Nomor 6 itu film horor lokal sekarang lebih berkualitas. Menurut kita itu adalah opini karena penilaian tentang kualitas film dapat berbeda-beda tergantung pada preferensi individual masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Malam Terima ini saya kasih. dapat insight baru dari teman-teman bahwa makan di atas jam 8 tidak perlu terlalu disesali. Oke, sip. Kelompok 6. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kelompok 6. Selamat malam, Pak. Izin share screen ya. Boleh, silakan. Sudah terlihat ya, Pak? Sip. Oke. Selamat malam, Pak Rifki dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, ada saya sendiri, Vera, ada Mas Rivaldan, ada Kak Sekar, dan Kak Kurnia. Jadi, kelompok kami itu mendiskusikan dari nomor 1 sampai nomor 5. Untuk yang pertama, untuk bumi itu datar, menurut kami itu opini, karena termasuk keyakinan sebagian orang dan bertentangan dengan fakta ilmiah. Namun tadi waktu diskusi, itu Mas Rivaldan kayak percaya kalau itu argumen, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Mas Rivaldan. Enggak, saya tadi sudah setuju dengan opini loh. Kan kita Enggak, setuju tadi dengan masih opini. argumen ya. Enggak, soalnya teman saya dulu percaya kalau bumi itu datar, Pak. Jadi dia bicara seolah-olah itu beneran datar gitu loh, sesuai keyakinan mereka gitu. Cuman setelah saya cari tahu ternyata memang itu sebatas cocok logi aja, bukan data ilmiah gitu, Pak. Lanjut.
Untuk yang nomor 2, itu pajak di Indonesia terlalu tinggi. Itu menurut kelompok kami juga opini karena bersifat subjektif. Karena persepsi terlalu tinggi itu bisa berbeda, Pak, tergantung individu. Silakan nomor 3 bisa dilanjut. Oh, teman-teman ini urut gitu ya, ini sampai 5 itu ya. Iya, Pak. Oke. Tadi nomor 3 siapa ya? Ya udah, bacanya jurusan. Ya udah saya aja ya Pak ya. Mahasiswa DKV lebih kreatif dari TI. Ini kita milih opini dan argumen ya Pak, tergantung konteks gitu. Opini karena kreativitas memang tidak bisa diukur secara pasti. Jadi tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kreativitas. Terus kalau argumen tadi apa ya? Saya lupa Pak. Tapi kami milih opini sih Pak. Iya, kalau misalkan opini itu kan biasanya hanya klaim ya Pak, tanpa bukti. Tapi kalau misalkan argumen biasanya sih disertai dengan alasan atau data gitu. Jadi kita memilihnya opini atau argumen tergantung konteksnya gitu. Iya. Jadi yuk lanjut, kita kejar durasi soalnya. Lanjutnya ada nomor 4. Indonesia adalah negara berkembang. Ini kita berdiskusi, kesimpulannya adalah fakta berdasarkan klasifikasi ekonomi dari Bank Dunia, terus PBB dan lain sebagainya, Pak. Lalu nomor 5, makan malam di atas jam 8 bikin gemuk. Ini argumen karena tergantung dengan pola makan, metabolisme, dan aktivitas fisik setiap individu. Begitu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ada kelompok lain? Ini kelompok berapa tadi ya? 6. 4, Pak. 6. 4. Oh iya, oke. Tuh, 4. tadi 6, Pak. Sekarang 4 maksudnya. Oke, boleh Ya. wes ayo. Oke, bentar, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Boleh, silakan. Baik. Yang tadi nomor 1, perkenalkan dulu, Pak. Kita dari kelompok 4. Ada saya Melisa, ada Kak Nabila, Kak Grisela, Kak Fariska, sama Kak Supranata. Dan yang nomor pertama itu ada argumen dari, mohon maaf, ada presentasi dari Pak Supranata. Monggo Pak Supranata. Oke, makasih Kak Mel. Yap. Halo, selamat malam Pak Hanif dan teman-teman. Untuk yang nomor 1, kita milih bumi itu datar. Kita berdiskusi bahwa bumi datar itu adalah opini. Penjelasan ini bukan fakta karena sudah terbukti ilmiah bahwa bumi itu adalah bulat. Jadi walaupun ada yang percaya bumi itu datar, itu adalah opini pribadi. Seperti teman saya Pak Hanif, ada yang percaya bumi itu datar. Masa sih? Ada Pak, teman saya kebetulan saya kerja di Sulotko dulu di mana di Toraja. Pak Darlan namanya, orangnya udah agak tua, dia nggak percaya bumi itu bulat. Dan ngotot. Ngotot, karena kalau bumi itu bulat bagi dia cukup bergelantungan dengan balon, dengan rotasi bumi dia pasti sampai Jakarta. Oh iya. Iya tuh bisa ya, oke. Lanjut. Oke, yang nomor 2 silahkan dilanjut Kak Mel. Silakan. Yang tadi nomor 2. Oke, yang nomor 2, pajak di Indonesia terlalu tinggi. Kenapa ini termasuk opini? Pernyataan ini menggunakan kata terlalu tinggi yang bersifat subjektif, Pak. Artinya tergantung sudut pandang orang yang menyampaikan. Apa yang menurut orang terlalu tinggi bisa aja sih dianggap wajar atau bahkan rendah oleh orang lain. Contohnya, seorang pengusaha mungkin merasa beban pajak yang harus dibayarkan itu besar sekali, jadi dia merasa pajak itu tinggi. Sementara itu, seorang yang bekerja di pegawai negeri atau swasta mungkin melihat pajak itu sebagai kontribusi penting untuk pembangunan negara dan merasa hal itu wajar, Pak. Boleh dilanjut nomor selanjutnya? Oke, untuk yang selanjutnya kita memilih nomor 3, Indonesia adalah negara berkembang, itu fakta, karena itu sudah ada data resminya dari PBB atau Bank Indonesia. Oke, untuk selanjutnya bisa disambung. Mohon maaf, koreksi dikit begini ya. Oke, lanjut nomor 4, Kak Fariska. Kalau untuk yang nomor 4, makan malam di atas jam 8 itu bikin gemuk, itu
argumen karena walaupun secara medis dijelaskan bahwasanya makan di atas jam 8 itu bisa buat gemuk karena karena tidak banyak gerak, tetapi sebenarnya yang membuat kita gemuk itu kan total kalori yang masuk dan kebiasaan kita. Jadi ini argumen, Pak. Silakan, Mbak Baik. Amel. Ya, yang nomor 5 kita pilih Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Itu fakta karena itu ada di buku geografi ya, dan kita dari dulu SD udah diterangkan sama gurunya kalau bahwa Gunung Everest itu memang gunung tertinggi di dunia. Jadi itu memang saklek, itu fakta. Begitu Pak Rifki, terima kasih dari kelompok 4 Pak. Terima kasih. Saya kira itu ya, Rek. Jadi presentasi malam ini yang lain mohon maaf tidak dapat giliran untuk maju karena nanti kalau teruskan bisa sampai subuh ya. Jadi saya mau mereview, mau menjelaskan sedikit aja bedanya opini sama argumen ya. Jadi kalau teman-teman bingung opini sama argumen itu gimana? Kalau opini itu biasanya sifatnya pribadi sih, nggak harus ada alasan logis dan kadang cenderung feeling aja wes. Aku nggak suka matematika. Itu opini atau argumen? Opini, Pak. Ayo, opini. Opini. Kenapa? Yes, private aja, sudah pribadi aja, gitu aja. Nggak perlu dibullykan apa-apa dan nggak ngefek apa-apa gitu loh opini ya. Saya nggak suka nasi pecel. Ya sudah. Tapi ketika saya cerita gini, nasi pecel itu lebih bergizi daripada nasi kucing. Karena nasi pecel di dalamnya ada sayuran, ada kacang, ada tempe, ada macam-macam gitu loh. Itu opini atau argumen? Argumen, Pak. Argumen, Pak. Thank you banget. Jadi minimal itu dari contoh sederhana bagaimana kita membedakan opini sama argumennya teman-teman. Oke. Nah, saya mau lanjutkan sedikit aja ya. Ini kan yang kita bahas malam ini, kita nggak perlu review lagi ya. Semua orang butuh piknik. Semua orang butuh piknik itu opini atau argumen, Pak? Opini, Pak. Why? Karena nggak ada alasan di belakangnya. Belum tentu orang lain juga butuh piknik. Me time-nya bisa me time-nya nonton film gitu misalnya. Terima kasih. Kalau belajar online tidak seefektif offline? Teman-teman yang lain dong, jangan. Opini juga, Pak. Why? Yang mana tadi? Ya karena efektif itu tergantung dari masing-masing kesibukan masing-masing individual seperti itu, Pak. Kembali ke pribadinya masing-masing kan ya. Iya. Iya, jadi teman-teman kalau kita bicara bedanya opini sama argumen, opini itu sangat dekat dengan personalnya masing-masing. Jadi kalau saya ngomong saya nggak suka Kijang, saya nggak suka iPhone. Yang punya iPhone jangan marah, nggak usah marah ya, itu memang personal saya, itu nggak menyerang kalian juga gitu loh, nggak perlu dimasukkan itu juga gitu loh. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, jadi dengan kita menyaring perbedaan ini, teman-teman bisa lebih sigap dalam menyikapinya ya. Nah, ini tugas minggu depan, Rek. Cari satu aja ya. Cari satu argumen dari media, bisa iklan, bisa berita, yang menurut kalian itu lemah, logis atau bias. Siapkan untuk minggu depan kita bahas. Tentu saja sampel, ya nggak akan semuanya saya cover. Tapi karena sifatnya random, kalian harus siap-siap semuanya. Itu ya, minggu depan. Jadi satu slide Rek. Potongan berita sama penjelasannya kenapa. Satu slide aja, satu slide PPT aja outputnya. Ya, jelas ya. Nah, saya kira apakah ada pertanyaan untuk malam ini sebelum saya akhiri atau saya kembalikan ke Mbak Desti? Yang Maaf. Tugasnya dikumpulin nggak ya, Pak? Ya betul, tugas malam ini toh. Ya, tugas malam ini maksudnya, Pak. Betul, dikumpulkan ke ini Mbak Desti ya Mbak yang mengkompilasi tugasnya teman-teman ya.
Iya Pak, nanti saya Oke. kasihkan link. Enaknya kelas online ya gini, saya ada teman asisten. Oke. Jadi teman-teman yang sudah presentasi ataupun belum presentasi dikumpulkan ke Mbak Desti ya untuk rekap penilaian saya ya. Terus minggu depan tugas kalian per individu bukan kelompok, satu argumen dari media terserah bebas. Karena kita bicara argumen tentu tidak ngarang dari kalian sendiri. Kalian harus cari argumen tersebut yang tersedia di iklan, berita atau dimanapun. Lalu kalian justifikasi lemahkah, tidak logiskah atau bias. Lalu kita bahas minggu depan ya. Nanti siapa yang bertugas presentasi itu keputusan murni dari saya sendiri ya. Ada yang lain Rek? Pertanyaannya. Pak. Oke. Nah ini penugas saya Rek. Berpikir kritis bukan tentang menjadi benar, tapi tentang menjadi lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Ya, kita nggak sedang mencari siapa yang benar, kita sedang mencari apa yang benar, siapapun yang mengatakan. Dengan berpikir kritis, belajar berpikir kritis malam ini dan malam-malam berikutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya. Saya sangat senang dengan responnya teman-teman. Saya harap minggu depan kita bisa seperti ini lagi ya. Jadi Mbak Suno jam-jam songo kurang, setengah songo masih bisa mengikuti kelas dengan baik. Saya kira itu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki untuk materi dan wawasannya malam hari ini. Semoga materinya berguna bagi kita semuanya pada ke depan. Dan mohon maaf tadi ada masalah sedikit nih Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, kita jadi tidak mengantuk. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan atau menyampaikan diskusinya untuk kelompok-kelompok yang sudah menyampaikan tadi, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join dan semangat malam hari ini. Semoga pada pertemuan ke depan tetap semangat dan atau tidak tambah semangatnya ya Pak. Baik, jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Kak Rifki, terima kasih Kak Waalaikumsalam Rifki. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kak dan Terima kasih Pak. Kak. Terima kasih.